jam 3 jalan tuh. Terus kita nyampe ke sini jam 4. Kita ngantri sampai sini pokoknya sekitar 12 jam deh kita ngantri. Jahat gitu. Mungkin karena takut kerebut gitu sama AKJ. Ya wajar kan bapaknya dulu juga gitu. Kehadiran Amanda menyemarakan pesta L. Namun pesta itu kabarnya kalah semarak dibandingkan dengan pesta Ahmad Dhani minggu lalu. Benarkah demikian? Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan keunikan antara pesta ulang tahun Ahmad Dhani versus pesta L. Jalaluddin Rumi. Pertama, jika pesta L serba didominasi nuansa The Beatles, Dhani justru memilih nuansa retro dengan setting antik dan klasik. L menebar semua koleksi benda warisan The Beatles, dari gitar, setelan jas dan kemeja, sampai foto John Lennon dan kawan-kawan. Sementara itu, Dhani memilih menghiasi panggung pesta dengan koleksi barang antik dan klasik, dari mebel ukiran jati Jepara sampai furniture antik lainnya. L sih sama saya sama, hobinya satu sama. Dia shopper sejati, sama saya, hobinya sama. Kedua, pesta L lebih semarak karena mengundang band The Jiplak, band tiruan The Beatles. Sementara Dhani cukup puas mengundang band The Rock serta para grand finalis Indonesian Idol termasuk sang jawara, Noella. Alhamdulillah senang karena ada Jiplak juga jadi masuk lagi. Ketiga, pesta L tidak kalah romantis dari ayahnya. Jika di ulang tahun Dhani, Mulan Jamila menghadiahinya dengan kecupan mesra, L rupanya tak kalah mesra juga, dihadiahi kecupan pipi dari kekasihnya, Amanda. Bodoh-bodoh aja. Lebih kebapaan dan lebih bapak-bapak. Keempat, baik pesta L maupun Dhani didoakan oleh figur-figur istimewa. Yang mendoakan L adalah Ahmad Dhani, ayahnya yang jarang terlihat berdoa khusyuk seperti itu. Sementara saat Dhani ulang tahun, doanya dilantunkan oleh Cawapres Hatta Rajasa. Ya Allah yang Maha Kaya, berikanlah L kekayaan ilmu, kekayaan harta, dan kekayaan jiwa, terutama sehingga dia menjadi laki-laki yang berjiwa besar dan menjadi pemimpin bagi keluarganya dan bangsanya. Dan kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah usia yang panjang, usia yang penuh keberkahan, kebahagiaan bersama keluarganya, dan bermanfaat dalam hidupnya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kelima, dari tamu yang hadir, rasanya pesta L lebih istimewa dibandingkan Dhani, karena dihadiri nenek buyutnya Oma Bare yang selama ini bermukim di negeri Belanda. Bahkan Oma Bare yang sudah renta itu membingkiskan doa untuk L, begitu juga dengan ibunda Dhani, Nyonya Joyce. Amin. Amin. L, panjang umur, sehat selalu, dan bisa menggantikan ayah kelak. Prestasi L pantas diapresiasi karena tidak banyak anak remaja yang mampu mencapai apa yang kini sudah dimiliki L. Sementara itu, kabar heboh muncul dari boyband kondang One Direction. Gara-gara mengantri tiket konser One Direction, kerusuhan pun pecah sampai antrian tiket pun terpaksa dibubarkan.
Ribuan fans berat One Direction atau Directioner tak terkendali, padahal konser baru akan digelar tahun depan. Apa yang membuat One Direction begitu mempesona? Tiga tahun silam, lagu berjudul What Makes You Beautiful itu membuka debut fenomenal boyband asal Inggris Irlandia One Direction di belantika musik internasional. Boyband yang digawangi oleh Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, dan Louis Tomlinson mampu menyihir remaja sejagat. Yang menarik, sampai detik ini, sihir One Direction itu ternyata masih kuat di Indonesia. Terbukti kemarin, ribuan fans berat yang disebut The Directioners rela mengantri demi tiket konser One Direction yang baru akan digelar tahun depan. Bahkan ratusan fans sudah mengantri di sebuah mall Jakarta Selatan sejak subuh dini hari. Kita datang jam 3 jalan gitu. Terus kita nyampe ke sini jam 4. Kita ngantri sampai sini pokoknya sekitar 12 jam deh kita ngantri. Menjelang siang, kondisi antrian memanas ketika tiba-tiba saja terdengar pengumuman dari panitia bahwa penjualan tiket ditunda. Ribuan fans yang belum mendapatkan tiket pun sontak berteriak-teriak histeris dan melawan. Seolah mendapatkan komando, ratusan fans serentak menerobos barisan keamanan. Kerusuhan pun pecah karena bak air bah, ratusan fans menjebol seluruh lapisan penjagaan panitia dan aparat. Setelah beberapa orang pingsan dan ada yang dorong-dorongan, maka dari Kapolres turun dan memberikan klarifikasi sehingga pihak Ismaya saya dengar dipanggil ke Polda. Dan terus dari pihak kepolisian memberitahukan bahwa tiket untuk hari ini Jualan sama sekali. tidak ada penjualan dan dibubarkan. Ternyata yang dibilang sudah dibubarkan, di atas masih banyak orang, ada ribuan orang. Dan saya naik ke atas, saya bersikeras argue dengan security, saya masuk ke dalam sampai ballroomnya, baru saya di situ dapat kejelasan bahwa orang-orang yang mendapat wristband hari ini garansi mendapat tiket, tapi belum mendapat tiket asli. So far sih permintaan khusus yang paling utama ya memang masalah safety. Jadi layout sampai ke pembelian offline tiket ini pun ini based on their approval. Jadi kalau misalnya mereka udah yang kita selalu bolak-balik layout yang paling bagus apa, dari sisi apa safety reasons-nya apa, peraturannya. Akibat kerusuhan itu, beberapa fans jatuh pingsan dan penjualan langsung resmi ditutup. Ironisnya, panitia kabarnya bisa menambah kapasitas melebihi 50.000 penonton. Kita masih di bulan Mei, gitu kita lihat akhir tahun seperti apa. Kalau ternyata memang, demand-nya masih ada lagi nih, gitu ada lagi ya, kita nanti ya. Yang menarik, ketika banyak fans di Indonesia mati-matian bertarung demi tiket konser, artis Gita Gutawa ternyata sudah sangat dekat dengan One Direction. 2 tahun silam, Gita sempat melakukan wawancara pribadi di London, Inggris dengan kelima personel One D. So first of all, congratulations on a new album. Thank you. Okay, so the album that we all have been waiting for. So Take Me Home is the title. So why did you choose this? And is there any special meaning to it? Yeah, I think somebody said it and we just thought it was the most relatable thing to us at the moment because obviously with us being on tour and stuff at the time and that. Satu lagi, laga sepak bola tingkat internasional digelar di Indonesia dengan kemasan sedikit berbeda.
Laga bertajuk Asian Dream Cup 2014 itu bakal melibatkan mantan bintang Manchester United Park Ji-sung, ditemani bintang top seperti Van Bommel, Gattuso, dan Marco Materazzi. Sementara tim Indonesia sendiri diperkuat para bintang seperti Kurniawan, Bambang Pamungkas, dan Greg Nwokolo. Yang menarik, tim Park Ji-sung juga melibatkan artis top Korea yang membintangi serial Crayon Pop dan Running Man. Nonton Running Man di Kwangsu. Di Kwangsu, kenapa? Soalnya dia lucu. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis